Saya sering mengatakan juga 2030 kalau ini nggak hati-hati segera dihentikan, bubar negara ini. Akan bubar, Pak. Akan bubar. Setelah Jokowi mengambil kendali ini, saya ingin mengatakan oligarki itu masuk dapur. Itu sudah parah itu. Jadi artinya zaman Bung Karno, Pak Harto, Iya. sampai generasi sebelum Jokowi, negara masih lebih tinggi, Lebih gitu ya, tinggi. masih mengendalikan. Kalau ini saya kira Sudah lepas, masuk. sudah lepas kontrol, Pak. Sudah lepas kontrol dan dia tidak berpikir soal ini dan itu. Tapi ada kekuatan yang mengendalikan dia. Gitu. Harus begini. Dan sampai pada saat seperti inilah, ini ingat loh, siapa yang ada di belakang. Saya sering mengatakan, hati-hati loh. Ini ada kekuatan Jenderal Merah loh. Yang sebenarnya mereka juga berkoalisi dengan Taipan Oligark. Tapi siapa juga yang mengendalikan Taipan Oligarki ini? Saya juga mengatakan, hati-hati terlalu jauh pergaulan dengan Cina yang namanya Xi Jinping ini. Semua ada dalam kendali dia. Sampai-sampai ini terlalu jauh, Pak. Terlalu jauh di luar kontrol Pak Jokowi sehingga negara ini menjadi kacau seperti maka saya jadi keras katakan seperti ini. Saya terus menulis, saya backup yang namanya Rocky Gerung. Apalagi itu kawan ya. Kawan saya katakan terus Rocky Gerung tembak terus saja bersama-sama kita. Sampai ada bahasa yang menurut orang itu agak kasar ya. Iya. Bajingan dan tolol. Loh, nggak masalah kok. Coba perhatikan 8 perjanjian dengan Cina yang ditandatangani apa? Siapa yang menyimpulkan apa yang terjadi? Termasuk bagaimana dia menyerahkan tentang IKN kok. Cara membangun IKN ini diserahkan ke Cici. Ini sudah terbuka. Nggak bisa ditutup lagi. 8 item itu sudah terbuka semua. Dan saya menyimpulkan ini berbahaya. Ini sudah menjual kedaulatan negara. Rentetan peristiwanya yang lebih buruk lagi. Mereka tenaga kerja asing masuk di situ dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang sangat gawat sebenarnya. Itu tidak boleh terjadi. Saya kira ketergantungan Indonesia dengan Cina itu sudah melampaui batas kewajaran dan etika tentang perlindungan sesuai Undang-Undang 45 ya. Itu sudah benar-benar dilanggar itu. Wilayah keamanan ini sudah terbuka bebas. Ini sudah mau apa negara ini? Maka saya sering mengatakan juga 2030 kalau ini nggak hati-hati segera dihentikan, bubar negara ini. Akan bubar, Pak. Akan bubar. Dampak ijazah palsu bagi negara. Kedaulatan rakyat jadi sebuah ancaman, kriminalisasi masih berlanjut, hutang negara kian meroket, moralitas bangsa tambah merosot. Apa dampak dari ijazah palsu? Ijazah palsu dapat menyebabkan gangguan otak secara permanen, seperti pemikiran para termul sekarang. Apakah berbagai program Mulyono bisa dinilai berhasil? Bagaimana kita katakan berhasil jika pencetusnya saja adalah seorang pemilik ijazah palsu? Tunggu saatnya anak bangsa memimpin negara. Akan kami ceritakan betapa sakitnya kami saat terpenjara karena kejahatan yang tidak pernah kami lakukan. Bagaimana mengatasi hutang negara? Siapapun yang berhutang atas nama negara, maka presiden beserta kabinetnya yang harus bertanggung jawab, termasuk Mulyono and the Geng Solo. Bagaimana menghadapi era digitalisasi? Digitalisasi adalah pilihan, kita tetap gunakan pembayaran non-tunai sebagai alat transaksi yang sah di Republik ini. Bila palu keadilan berada dalam mulut anjing, Maka kebenaran tergantung apa kata tuannya, sehingga hukum tajam ke bawah, patah di tengah, dan tumpul ke atas. Sri Mulyono klaim tidak pernah resmikan bandara ini. Itu contoh seorang pemimpin pelangap longo yang tidak bertanggung jawab. era Mulyono banyak bikin jalan tol. Semua itu adalah hasil hutang yang akan jadi beban anak cucu kita. Kami harap para termul sadar setelah melihat video ini. Susah menjelaskan kepada lalat kalau bunga lebih baik dari seonggok sampah. Kami harap para termul sadar setelah melihat video ini. Susah menjelaskan kepada lalat kalau bunga lebih baik dari seonggok sampah. Dampak ijazah palsu bagi negara. Kedaulatan rakyat jadi sebuah ancaman, kriminalisasi masih berlanjut, hutang negara kian meroket, moralitas bangsa tambah merosot. Apa dampak dari ijazah palsu? Ijazah palsu dapat menyebabkan gangguan otak secara permanen, seperti pemikiran para termul sekarang. Apakah berbagai program Mulyono bisa dinilai berhasil? Bagaimana kita katakan berhasil jika pencetusnya saja adalah seorang pemilik ijazah palsu? Tunggu saatnya anak bangsa memimpin negara. Akan kami ceritakan betapa sakitnya kami saat terpenjara karena kejahatan yang tidak pernah kami lakukan. Bagaimana mengatasi hutang negara? Siapapun yang berhutang atas nama negara, maka presiden beserta kabinetnya yang harus bertanggung jawab, termasuk Mulyono and the Geng Solo. Bagaimana menghadapi era digitalisasi? Digitalisasi adalah pilihan, kita tetap gunakan pembayaran non-tunai sebagai alat transaksi yang sah di Republik ini. Bila palu keadilan berada dalam mulut anjing, Maka kebenaran tergantung apa kata tuannya, sehingga hukum tajam ke bawah, patah di tengah, dan tumpul ke atas. Sri Mulyono klaim tidak pernah resmikan bandara ini. Itu contoh seorang pemimpin pelangap longo yang tidak bertanggung jawab. era Mulyono banyak bikin jalan tol. Semua itu adalah hasil hutang
yang akan jadi beban anak cucu kita. Kami harap para termul sadar. Bagi saya Partai Komunis bukanlah satu-satunya rumah untuk tempat bernaungnya Marxisme. Bagi saya partai terlalu kecil untuk menjadi rumah sebuah paham atau agama. Marxis juga bukan ajaran buta yang hanya dipunya-punya, apalagi sekedar bersolek laga pejuang yang tidak hidup dalam bentuk massa. Marxis juga bukan semata milik para Komintern dan partai komunis, tetapi milik sekalian orang yang berpikir tentang perjuangan kemerdekaan demi membawa massa, menumbangkan imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme. Oleh sebab itu, tidak ada guna bersoal jawab apakah komunis atau sebuah ideologi akan sampai kepada tujuan atau hanya menjadi lamunan saja. Semangat sosialisme tidak akan pernah mati selama bercokolnya alat kapitalisme dan berjuis kapitalis.